A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risaa wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Sadaqallahul adzim. Masya Allah, Alhamdulillah. Kembali Masya lagi Allah. kita di Fajar Berkah. Pasti berkah. Oke nih Teh Syaira, di segmen kali ini kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih. Dan Betul dijawab langsung oleh Pak banget. Ustadz nih. Tapi Iya. sebelum ke situ kita bakal ada main games dulu nih teman-teman. Dan untuk gamesnya aku bakal coba tanya ke Teh Syaira ini Waduh, terkait dengan deg-degan. pengetahuan agama nih. Coba nih Deg-degan, Teh oh Syaira my bisa God. jawab nggak ya pemirsa di rumah? Jika ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf alif maka dibaca jelas. Hukum bacaan ini disebut apa? Aduh, apa ini ilmu tajwid ya? Aku Betul. lupa ingat. Apa ya? Ada iklab, ada idhar. Ada Ikhfa juga. Betul. Ada kalau benar permen nanti dapat. Wah, dapat permen nih dari Pak Ustadz. Aku pengen permen ya. Udah deh aku jawab aja. Tapi Pak Ustadz kalau salah mungkin dikoreksi aja Dikoreksi, ya. ya. Apakah izhar? Karena ini hurufnya itu bertemu dengan huruf alim. Betul. Alif. Jadi nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yaitu alif, maka dibacanya jelas. Min ayatina. Seperti tadi di ayat tadi Iya. ada ya. Betul. Min ayat artinya menghadapi alif. Huruf idhar kan ada 6. Apa aja tuh Pak? Alif, ain, gin, ho, ha, sama satu lagi tuh H besar ya. H Jadi 6 besar. hurufnya. Ada Betul, 6 ya. jawabannya Izhar. idhar. Betul nih, Dibacanya teman-teman. jelas. Ya, jelas katanya tuh izhar guys. Betul, Nah izhar. kali ini aku meren ya yang Waduh. nanya ke Teh Ririn. Waduh. Kira-kira bisa jawab gak ya? Aku tanya yang mana ya? Sholat yang dilakukan bersama 2 orang atau lebih disebut sholat apa? Kalau salah, wah Waduh, ini dalam kebangetan. kehidupan sehari-hari ya. Betul Setiap hari sekali. selalu ada di masjid juga nih. Ada di Kalau masjid. misalkan cowok-cowoknya apalagi. Iya. Aku langsung jawab aja deh. Jawabannya berjamaah. Betul. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ini Ternyata himbauan ya, aturan juga apa anjuran. Iya, benar. Sholatlah berjamaah di masjid Masjid. karena pahalanya lebih baik daripada 27 rakaat itu ya. Betul. Sholatul jamaati afdolu min sholati padi bisab'i wa isrina darajat. Jadi ada 27 derajat kebaikan. Tapi saya mah sholatnya di rumah ya nggak apa-apa kalau tidak memungkinkan ya. Kalau memungkinkan di masjid. Karena Rasul pernah menyampaikan kepada Sayyidina Ali as-sholatul jamaah mal imam. Ali sholatlah berjamaah bersama imam di masjid. Gimana nih pertanyaannya kalau Teh Ridin atau Teh Syaira? Saya berjamaah di rumah nggak apa-apa. Pahalanya sama 27 Rakaat. derajat ya, 27 Derajat. derajat. Cuman ada keutamaan tempat ya. Oh, Gitu. Nggak apa-apa sebenarnya di rumah juga dengan keluarga itu lebih bagus. Seorang ayah menjadi imam untuk istri, anak dan keluarganya. Ya, Atusna belum bisa baca Al-Qur'an ya belajar dulu. Belajar ya Belajar semuanya. Kalau nggak dulu. bisa belajar, ikro ya. Ikro, Kak. tadi ikro dan Kunci. ikro. Iya, Terus gitu baca-baca. Iya. Oke nih, terakhir nih aku mau ngetes Syaira lagi. Tes lagi. Aku Kira-kira deg-degan. Syaira, sholat sunat yang tidak ada sujud dan rukunya, Alah, sunat apa? Ayo. sholat apa? Tidak ada sujud dan ruku ya? Iya betul. Ada itu teh. Sholat apa? Sholat apa itu coba? Teh? Sholat apa? Sholat jenazah bukan ya? Betul nggak, Iya, Pak Ustadz? betul. Betul. Salah satu sholat ya yang sunat adalah sholat yang tidak ada ruku dan sujudnya, yaitu sholat Jenazah. jenazah. Kalau gimana sih nah ruku lupa itu mah ya. Kok kenapa sholat jenazahnya pakai ruku? Lupa. Kalau enggak nih jenazahnya kebanyakan dosa mungkin. Jadi lupa. Tidak, berarti tidak ada ruku dan sujud itu sholat jenazah, hanya takbir saja ya. Takbir saja. Hanya takbir saja. Makanya nih mengingatkan juga ya kepada pemirsa sekalian, sebelum disolatkan sholatlah ya. Sholatlah. Sholatlah, Yang sholat dengan, agama ya. betul, dengan berbagai konsekuensi ya. Artinya sholat itu karena wajib dengan kondisi apapun harus sholat. Kemarin kan juga itu kena semacam asam urat begitu teh, tidak bisa berdiri ya sholatnya duduk. Nggak apa-apa kan. Permudah ya Dipermudah kalau sholat karena saking wajibnya itu ya. Tidak bisa duduk berbaring. Berbaring. Tidak bisa berbaring dengan isyarat. Sudah tidak apa-apa bisa ya sudah disolatkan begitu.
Sudah tidak bisa isyarat apa ya? Itu berarti sampai begitu ya. Pentingnya sholat, meninggal pun harus disolat. Makanya kadang-kadang rugi nih, orang nggak pernah ke masjid, lihat masjid kelewat, nggak tahu ini masjid di mana. Ketika dia wafat, otomatis dia akan disolatkan di masjid. Ya, dia di barisan paling depan, belakangnya imam dan makmum. Kamu kalau karpetnya bisa bicara, mungkin akan bertanya tuh kepada jenazah, Kang, kamana wae keur hirup tak pernah ke masjid. Geus mah teh ke masjid disalatkeun cenah. Begitu ya. Saking pentingnya ya tidak disampaikan supaya as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faqad aku maha aqomadin wa mang taroka faqad hadamadin. Siapa yang mendirikan salat, dia telah mendirikan agama. Barang siapa dia meninggalkan salat, dia telah meruntuhkan agama, yaitu agama Islam. Gitu. Tetap sholat nomor 1. Sholat nomor 1. Nomor 1. Dan ya mungkin kali ini ada membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah nih yang udah penasaran, katanya pengen bertanya ke Pak Ustadz. Kali ini yang pertama dari Bapak Bagus nih. Bapak Bagus. Katanya, namanya bagus ya. Bagus. Harus bagus ya akhlaknya juga. Kali ini katanya, apakah contoh sikap Rasulullah SAW dalam menjaga kehormatan diri? Mungkin contoh kehidupan sehari-harinya nih Pak Ustadz. Contoh kehidupan sehari-hari kita ambil tadi dari yang secara umum ya, dari sifat wajib bagi Nabi. Tadi yang saya kumpulkan dari kata sifat sidik, amanah, fatonah, tablik, ya, artinya menyampaikan. Nah, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari Rasul itu tegas ya. Tegas itu bukan berarti dia itu tidak menghormati yang lain. Justru kehormatan yang beliau tunjukkan adalah ketika beliau berakhlak dalam kehidupan sehari-hari, santun dalam ucapan, santun dalam perbuatan. Beliau itu tidak pernah merugikan orang lain. Dia tetap hormat sekalipun kepada non muslim. Ini nih dalam kehidupannya apa sikap akhlak Rasul tadi yang untuk menjaga kehormatan. Dia itu selalu hormat kepada non muslim. Artinya dia menghormati orang yang bukan agamanya. Ini kan akan menjaga kehormatan ya. Betul. Tidak katakan saya Rasul, tapi angku dan sombong, tidak mungkin seperti itu. Nah, Rasul mencontohkan karena memang dia itu suri teladan kepada muslim, kepada non muslim pun dalam hal muamalah. Contoh dalam hal muamalah, bukan dalam ibadah. Betul. Dia tetap saling menghormati, menjaga komunikasi dengan sesamanya. Ya, beda dengan ibadah kan sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Ya, kalau untuk ibadah tidak mungkin Rasul ikut ke zaman jahiliyah seminggu, ke sholat seminggu, tidak. Rasul sudah jelas. Itu kan pernah diajak sama Abu Jahal Abu Lahab ya, untuk seminggu katanya ikut agama kita, seminggu kamu Muhammad, tidak. Dia tetap lakum dinukum waliyadin. Nah, dalam konteks kehidupan mah Rasul memiliki akhlak yang mulia, artinya dia menghormati orang apapun ya, dalam muamalah nih, bukan ibadah. Bahkan saya pernah baca salah satu cerita lah, ketika Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat, berkumpul nih ya, mun urang mah ngobrol lah namanya, bari ngopi, meureun bari ada gorengan bala-bala di situ namanya. Rasul sedang duduk-duduk, lalu melewatilah ini iringan jenazah. Iringan jenazah yang menandu itu jenazah ya. Rasul berdiri. Sontak pan para sahabat pun ikut berdiri. Setelah lewat, ditegur sama sahabat. Ya Rasulullah, maaf. Kenapa pulan? Itu jenazah orang Yahudi. Kenapa engkau berdiri memberikan penghormatan? Apa jawab Rasul yang sangat bijak? Saya menghormati orangnya, bukan menghormati agamanya. Nah, ini nih, sosok pribadi yang luar biasa. Rasul tidak pernah, karena dia musuh, dia tidak hormati, tidak. Dia berdiri memberikan penghormatan. Saya hormati orangnya, bukan menghormati agamanya. Itu yang dapat menaikkan atau menjaga harga diri di masyarakat yang Rasul contohkan untuk kita semua. Gitu, betul Masya Allah. Masya Allah ya. Ini juga ada lagi nih pertanyaan yang masuk dari Ibu Ira. Dari Ibu Ira sekarang ya. Apakah menjaga hak-hak orang lain termasuk dalam menjaga kehormatan diri? Betul. Jangan sampai hak-hak orang lain itu kita bawa, kita ambil. Ya, wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kita mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Artinya jangan mengambil hak orang lain. Ini sering kejadian di masyarakat ya. Betul. Tanahnya dipatok berlebihan padahal tanah dia di sini. Nah, itu juga akan menentukan harga diri. Nah, ketika orang menjaga maruahnya, menahan nafsunya ya, ifahnya ditahan. Betul. Ketika ada konflik atau sengketa dalam tanah itu diselesaikan secara hukum adat atau hukum yang sesuai dengan konstitusi. Artinya tidak mengambil hak-hak orang lain. Itu kan tidak boleh. Betul. Sama dengan gini teh, ada pohon mangga ya di pinggir jalan, ada lebet bahasa Sundana teh, ambil. Nah, itu hak, bukan hak kita, itu hak orang lain. Kita ambil itu tidak boleh ya. Jadi jangan sekali-kalilah kita mengambil hak-hak orang atau apalagi mengganggu hak-hak orang lain, termasuk muamalah ibadahnya tidak boleh ya.
termasuk dalam peribadatan. Misalkan begini, waktunya umat Islam sholat, dia beribadah di masjid, Jumatan, Idul Fitri dan sebagainya. Termasuk ketika non Muslim juga beribadah, kita tidak ganggu selama mereka tidak mengganggu ibadah kita. Berarti hak-hak orang Muslim terjaga, hak-hak non Muslim pun terjaga. Itu juga sama akan menahan, akan menjaga harga diri kita dalam pandangan masyarakat dengan tidak mengambil hak orang lain ya. Tidak mengganggu hak orang lain, tidak boleh itu ya. Oke, seru banget nih hari biasa ini sekali kita ya. bahas terkait dengan kehormatan diri. Dan ternyata Tapi- kuncinya tadi toleransi ya. Toleransi Harus salah satu, saling tasamuh menjaga. ya, berlapang dada kita. Betul. Betul. Tapi sayang sekali nih, bakal ada yang lewat dulu nih Teh Aduh, Saira dan lewat Pak Ustadz. lagi. Nanti kita bakal ketemu lagi. Betul Tapi buat teman-teman di banget. rumah yang mau tanya-tanya ke Pak Ustadz nih terkait dengan kehormatan diri, boleh langsung kontak di bawah ini di 0813 9447 7912. Dan jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah. berkah.